Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses selalu. Terima kasih yang sudah subscribe, like dan komentar. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar statistik, yang antara lain tentang pengertian statistik, tujuan statistik, peranan statistik, manfaat statistik, jenis statistik, dan fungsi statistik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti sampai selesai. Kata statistik ini berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang berarti negara atau suatu hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Kemudian dari bahasa Inggris yaitu state, juga berasal dari bahasa Belanda yaitu staat. Pada mulanya, kata statistik ini dapat diartikan sebagai kumpulan bahan sebuah keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau kualitatif. Dalam bahasa Inggris juga dijumpai istilah statistik, artinya ilmu statistik. Sedangkan statistik dapat diartikan sebagai ukuran yang dapat diperoleh atau berasal dari sampel, sebagai lawan kata dari parameter, yang artinya ukuran yang dapat diperoleh dari populasi. Statistik merupakan suatu kumpulan data dalam bentuk huruf maupun dalam angka yang disusun dalam suatu bentuk diagram atau tabel. Secara etimologi, definisi statistik ini berasal dari bahasa Romawi status, yang dapat diartikan sebagai sebuah negara atau negarawan. Statistik juga merupakan sebuah ilmu yang mampu untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan data serta sifat-sifat data. Ada juga dalam statistik yaitu suatu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta penganalisaan data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan suatu keputusan yang berdasarkan dari kata yang diperoleh. Sekarang pengertian dari statistik. Statistik yaitu sekumpulan angka yang digunakan untuk dapat menerangkan sesuatu, baik itu angka acak maupun angka yang tersusun dalam suatu daftar grafik. Sedangkan pengertian statistik menurut para ahli, pertama menurut Wikipedia, statistik ialah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana dapat merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Menurut Crompton dan Cowden, statistik yakni sebuah metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka. Sedangkan pengertian statistik menurut Kendall dan Stuart, statistik merupakan salah satu cabang dari suatu metode ilmiah yang berkaitan dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan mengukur sifat-sifat dari
populasi yang ditemukan. Menurut Profesor Sujana, statistik merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisasian yang dilakukan. Menurut Profesor Agus Irianto, statistik ialah sekumpulan cara maupun berbagai aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Kemudian manfaat statistik bagi penelitian. Memberikan cara-cara pengumpulan, penyusunan data menjadi bentuk dari yang mudah untuk dapat dianalisis sehingga dapat memberikan informasi yang sudah jelas sebagai petunjuk di dalamnya di pengambilan keputusan. Kemudian manfaat statistik bagi manajemen. Dengan menggunakan sebuah metode statistik, seorang manajer bisa melihat grafik naik dengan turunnya dengan perkembangannya dalam menentukan suatu langkah selanjutnya. Kemudian untuk pemasaran, manfaat statistik digunakan sebagai analisis penjualan, analisis pasar, dan analisis pemasaran untuk dapat melihat dari potensi penjualan di masa yang akan datang. Kemudian bagi akuntansi, manfaatnya dapat digunakan dalam bidang yang berkaitan dengan penilaian suatu kegiatan perusahaan, penyesuaian yang berhubungan dengan adanya suatu perubahan harga, juga disertai dengan suatu hubungan antara ongkos dan juga volume produksi. Dan manfaat statistik bagi pemerintahan dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk, penghitungan cepat atau quick count dalam pemilu, kemudian meninjau kenaikan atau turunnya harga barang, kemudian mendukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan menanggulangi kemiskinan. Kata statistik ini berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang berarti negara atau suatu hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Kemudian dari bahasa Inggris yaitu state, juga berasal dari bahasa Belanda yaitu staat. Pada mulanya, kata statistik ini dapat diartikan sebagai kumpulan bahan sebuah keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau kualitatif. Dalam bahasa Inggris juga dijumpai istilah statistik, artinya ilmu statistik. Sedangkan statistik dapat diartikan sebagai ukuran yang dapat diperoleh atau berasal dari sampel, sebagai lawan kata dari parameter, yang artinya ukuran yang dapat diperoleh dari populasi. Statistik merupakan suatu kumpulan data dalam bentuk huruf maupun dalam angka yang disusun dalam suatu bentuk diagram atau tabel. Secara etimologi, definisi statistik ini berasal dari bahasa Romawi status, yang dapat diartikan sebagai sebuah negara atau negarawan.
Statistik juga merupakan sebuah ilmu yang mampu untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan data serta sifat-sifat data. Ada juga dalam statistik yaitu suatu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta penganalisaan data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan suatu keputusan yang berdasarkan dari kata yang diperoleh. Sekarang pengertian dari statistik. Statistik yaitu sekumpulan angka yang digunakan untuk dapat menerangkan sesuatu, baik itu angka acak maupun angka yang tersusun dalam suatu daftar grafik. Sedangkan pengertian statistik menurut para ahli, pertama menurut Wikipedia, statistik ialah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana dapat merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Menurut Crompton dan Cowden, statistik yakni sebuah metode untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka. Sedangkan pengertian statistik menurut Kendall dan Stuart, statistik merupakan salah satu cabang dari suatu metode ilmiah yang berkaitan dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dengan mengukur sifat-sifat dari populasi yang ditemukan. Menurut Profesor Sujana, statistik merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berhubungan erat dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisannya, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisasian yang dilakukan. Menurut Profesor Agus Irianto, statistik ialah sekumpulan cara maupun berbagai aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Berikut ini adalah 5 tujuan statistik. Yang pertama itu untuk dapat mendeskriptif dan menerangkan data mengenai populasi yang diselidiki. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk bisa mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami. Tujuan yang ketiga adalah untuk dapat menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Kemudian yang keempat, tujuan statistik yaitu untuk bisa menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang diselidiki. Kemudian tujuan yang kelima dari statistik ini yaitu untuk dapat menyediakan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis yang diterima yang akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan yang akan dijalankan. Statistik sangat memberi manfaat untuk umum, bagi penelitian, bagi manajemen, bagi pemasaran, bagi akuntansi dan pemerintahan. Contoh manfaat statistik bagi umum.
Nomor satu, menyajikan suatu data secara ringkas sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat sebuah catatan data yang matematis dan juga sistematis. Kemudian yang ketiga, menyajikan juga sebuah perbandingan dari suatu data. Kemudian yang keempat, memberikan data-data dari masa lampau demi menentukan suatu kebijakan sekarang. Yang kelima, membuat suatu perkiraan-perkiraan secara generalisasi terhadap suatu objek menjadi yang lebih luas. Dan yang keenam, menunjukkan sebuah tren maupun juga tendensi perkembangan terhadap suatu masalah. Yang ketujuh, membuat suatu penarikan dengan berbagai kesimpulan secara ilmiah. Statistik dan statistika. Statistik dan statistika merupakan suatu pelajaran yang kita pelajari dari bangku sekolah sampai dengan perkuliahan. Fungsi keduanya memang untuk membandingkan serta menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, sebagian orang bingung tentang perbedaan dari kedua ilmu tersebut karena memang belum belajar statistika. Dengan demikian bisa berakibat kesalahan dalam penafsiran. Berikut ini akan saya jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Sedangkan statistika itu sendiri berarti ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Peranan statistik dalam kehidupan sehari-hari, perannya yakni sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan berbagai hal untuk dapat diolah dan ditafsirkan. Dalam penelitian ilmiah, yaitu sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau juga menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik. Dalam ilmu pengetahuan ialah yang memiliki sebuah peranan sebagai peralatan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif ilmu pengetahuan hingga didapatkan suatu kesimpulan dari data-data tersebut. Peranan statistika dalam bidang teknik informatika di antaranya dalam pembuatan perangkat lunak, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang programmer sebelum membuat sebuah perangkat lunak adalah melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Pada langkah inilah statistika diperlukan. Seperti misalnya untuk mengetahui siapa yang akan menggunakan aplikasi yang akan dibuat, apakah para pengguna memiliki pengetahuan tentang komputer dan lain sebagainya. Dengan begitu, programmer dapat menentukan seperti apa interface, input, dan output dari aplikasi yang dibuat sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang user friendly. Dalam pembuatan statistik blog atau website, dengan memiliki pengetahuan tentang statistika, seorang webmaster mampu membuat sebuah aplikasi statistik berbasis web yang disematkan ke dalam blog atau website dalam bentuk plugin ataupun web service. Contoh, aplikasi statistik ini diantaranya Google Analytics, SiteMeter, dan lain-lain. Dengan menggunakan aplikasi ini, pemilik blog atau website dapat mengetahui jumlah pengunjung blog atau website mereka. Aplikasi ini biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram maupun tabel. Menggunakan software statistika.
Statistika saat ini menjadi lebih mudah dikarenakan kini tersedia berbagai macam software bantu untuk statistika, baik itu software berbayar seperti MATLAB, Minitab, SPSS, dan MS Excel, atau software yang berbasis open source seperti GNU SPSS, GNU Octave, dan GNumeric. Hal ini membuat seorang programmer harus memiliki pengetahuan statistika untuk dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dan juga membaca hasil-hasilnya. Contohnya software SPSS. Jenis-jenis statistik. Pertama, berdasarkan orientasi pembahasan, yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Statistik matematika yaitu salah satu statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika teoritis, penurunan konsep, misalnya yakni uji normalitas, analisis regresi, Galat, dan lain-lain. Statistik terapan yaitu salah satu statistik yang lebih mengedepankan pada suatu pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, yaitu berdasarkan fase dan tujuan analisis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif yaitu salah satu bentuk statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya suatu kesimpulan secara umum. Bentuk statistik ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lain. Kemudian statistik inferensial yaitu salah satu bentuk dari statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum terhadap data yang diolah. Statistik inferensial yaitu salah satu bentuk dari statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum terhadap data yang diolah. Yang nomor 3, berdasarkan asumsi distribusi populasi data, yaitu ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu suatu statistik yang dilakukan berdasarkan mode distribusi normal. Kemudian yang statistik non-parametrik yaitu sebuah statistik yang dilakukan dengan metode distribusi bebas atau tidak berdasarkan pada suatu model distribusi normal. Yang keempat, berdasarkan jumlah variabel terikat. Ada statistik univariat dan statistik multivariat. Statistik univariat yaitu salah satu jenis statistik yang hanya mempunyai satu variabel terikat. Kemudian statistik multivariat yaitu suatu bentuk statistik yang mempunyai lebih dari satu variabel terikat. Fungsi statistik. Fungsi statistik ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi inferensial. Fungsi deskriptif statistik ialah salah satu fungsi statistik untuk dapat memahami, mendeskripsikan, merangkai data peristiwa yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian, penyelidikan, dan tidak sampai pada
generalisasi atau suatu pengambilan kesimpulan mengenai populasi yang diselidiki. Kemudian fungsi inferensial. Fungsi inferensial statistik yakni salah satu fungsi statistik untuk dapat meramalkan dan mengontrol mengenai keseluruhan atau populasi berdasarkan data atau gejala dan sebuah peristiwa yang ada dalam suatu penelitian. Karena itu bagian ini dimulai dengan adanya estimasi serta hipotesis.